البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Oh, ini masuk bab baru. Al-babus sabi' wasitun. Bab karahiyatu tamannil maut. Bab yang ke-67 adalah dimakruhkan untuk mengangan-angankan kematian. Bisa babi durrin nazalabih, disebabkan karena suatu bahaya atau suatu kerugian yang menimpa dirinya. Wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fiddin. Namun tidak mengapa meminta mati karena khawatir agama dia akan terfitnah. Baik. Hadisnya al-hadisu ar-rabi' wal ishrun ba'da sittimi'ah, 624. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian. Imma muhsinan, boleh jadi dia adalah orang yang baik. Fala Allahu yazdad, maka semoga dia kalau umurnya bertambah, kalau umurnya masih panjang, maka kebaikannya bertambah. Ini keuntungan. Agar apa? Timbangan kebaikannya semakin berat nanti di hari kiamat, dan bekal untuk menghadap Allah semakin bagus. Juga kalau banyak tuntutan kezaliman, karena kita tidak maksum, tapi banyak berbuat zalim, boleh jadi nanti ketika dituntut, maka kita membayar dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Nah, kalau kebaikan kita banyak, alhamdulillah. Kalau kebaikan sedikit, naudzubillah, nanti boleh jadi bankrupt atau muflis. Wa imma musian, atau boleh jadi dia orang yang buruk. Tapi walaupun orang buruk apa? Fala Allahu yastatib, maka semoga kalau umurnya masih panjang dia yastatib, yaitu mengoreksi diri, bertaubat. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Lafaz Bukhari ini. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut. Lafaznya hampir sama tapi ada perbedaan sedikit nantinya. Janganlah salah seorang dari kalian itu mengangan-angankan kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah, dan jangan dia berdoa meminta kematian sebelum kematian itu datang. Li'annahu idza mat inqata amaluh, karena jika dia mati amalannya terputus. Wa innahu la yazidul mu'minu umuruhu illa la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Dan sesungguhnya, ini kabar bagus dari Rasulullah, seorang mukmin itu tidak ditambahi oleh umurnya kecuali kebaikan. Setiap kali umurnya masih ada, maka seorang mukmin pasti akan bertambah baik. Kenapa? Ya karena kalau dia mukmin, berarti kalau umurnya masih panjang, dia akan sholat, dia akan banyak zikir, dia akan banyak baca Quran, dia banyak membantu orang tua, membantu fakir miskin, menolong tetangga, dan seterusnya. Yang namanya mukmin itu umurnya berisi kebaikan. Kalaupun ada keburukan, yang namanya mukmin dia akan berusaha untuk bertaubat dan seterusnya. Maka ini baik. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, dan ini juga termasuk dari Sulasiyatu dalam Musnad Imam Ahmad. Tayyib, yaitu apa? Abu Hurairah tidak sendirian. Beliau didukung oleh Anas ibnu Malik, dan yang meriwayatkan dari Anas ibnu Malik minimalnya adalah dua, yaitu apa? Humaid. Kemudian yang satunya lagi kalau tidak, yaitu apa? Ini adalah dari riwayat Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas bin Malik, dan juga kalau tidak salah adalah riwayat dari Ismail bin Ulayyah dari gurunya dan dari Anas bin Malik. Ana lupa gurunya. Kalau tidak salah adalah apa? Sulaiman At-Taimi. Intinya adalah Abu Hurairah tidak sendirian meriwayatkan ini.
Cuma untuk lafaz hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini bahkan larangannya itu kuat sekali. La yatamannayanna. Sama sekali jangan salah seorang dari kalian itu mengangan-angankan. Taib, apa hikmah disebutkannya riwayat yang lain untuk menjelaskan bahwasanya memang hadis ini kuat sekali dan tidak mansuh. Karena sebagian ulama menyangka hadis ini mansuh. Dimansuh oleh apa? Dimansuh oleh ayat dalam akhir-akhir surat Yusuf. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah saya sebagai seorang muslim dan susulkanlah saya kepada orang-orang soleh. Dan dimansuh oleh ayat di dalam surat Maryam, yaitu apa? Ketika dia mengatakan ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya saya mati sebelum ini dan saya menjadi orang yang dilupakan saja. Baik. Jadi kata sebagian ulama, hadis ini mansuh dengan ayat tersebut. Tapi ternyata ini tidak demikian. Baik. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala bahwasanya hadis ini tidak mansuh, tetapi kembalinya adalah pada penjelasan yang akan beliau sebutkan, yang akan insya Allah kita nukilkan dari ucapan beliau secara ringkas. Baik. Pembahasan yang pertama adalah la yatamanna ahadukum. Ini adalah nahi, larangan. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Bukhari ada alif layyinah di belakangnya, la yatamanna ahadukum. Jadi la-nya bukan nahi tapi apa? Nafi. Dan ini lebih kuat lagi karena penafian itu dalam balaghah lebih kuat daripada pelarangan. Betul-betul berita, menunjukkan apa? Saking taatnya kaum muslimin sehingga tinggal diberitakan saja muslimin memang tidak mengangan-angankan kematian. Seorang mukmin tidak akan mengangan-angankan kematian. Baik, jadi ini adalah larangan yang kuat dan dia tidak mansuh. Baik, sekarang apa hikmahnya? Hikmahnya adalah imma muhsinan, boleh jadi dia adalah orang yang sering berbuat baik. Kalau sekedar satu kali berbuat baik, ini baru apa? Fi'il. Tapi kalau sudah muhsin, pakai isim fa'il menunjukkan ini memang dia biasa berbuat baik sehingga layak dinamakan sebagai muhsin. Maka kalau dia biasa berbuat baik, fala Allahu yazdad. Boleh jadi kebaikannya akan bertambah. Orang sudah biasa berbuat baik, biasanya apa? Kalau umurnya panjang, yaitu dia bangun tidur, masuk hari berikutnya, dia lagi-lagi menjalankan aktiviti seperti biasa. Biasa berbuat baik. Wa imma musi'an fala Allahu yasta'tib. Boleh jadi dia orang yang biasa berbuat buruk, tapi tetap saja ini bukan alasan untuk dia dibunuh. Seperti apa? Cara berpikir sebagian orang-orang kafir. Oh, manusia itu suka merusak alam semesta. Bahkan manusia itu adalah virus yang sebenarnya. Berarti apa? Sebaiknya manusia memang dihabiskan, dimusnahkan saja. Ini sudut pandang yang buruk. Engkau bukan Rabbul Alamin dan engkau tidak punya ilmu. Bagaimana engkau tahu? Tapi Allah sebagai Rabbul Alamin, zat yang maha penuh hikmah lagi maha tahu, dia tahu walaupun manusia itu banyak berbuat jahat, tapi kenapa umurnya dipanjangkan? La'allahu yasta'tib. Boleh jadi dia yasta'tib maknanya adalah yarji'u ila maudhi'il atab. Kata Ibnu Hajar, kembali ke tempat kesalahan. Maksudnya kembali itu apa? Merujuk dan bertaubat, mengoreksi kesalahan, memperbaikinya dan mengganti dengan kebaikan. Ini makna yasta'tib. Intinya adalah bertaubat. Baik. Jadi tidak seperti sudut pandang orang yang jahil dan cepat putus asa, manusia dimatikan aja, genocide, mungkin pakai virus antrak atau apa yang biasa dipikirkan oleh orang-orang jahat atau pemimpin-pemimpin yang kejam semacam Hitler atau Benito Mussolini atau yang lain-lain, suka pemusnahan massal dengan alasan, oh kaum itu adalah kaum yang jahat, satu bangsa yang jahat, kita habisi saja. Ini tidak betul pola berpikir seperti itu. Tapi apa? Yang berbuat jahat dihukum sesuai kesalahan. Kalau layak dibunuh, dibunuh. Kalau sekedar layak disebat, disebat. Tidak kemudian bunuh aja dan seterusnya. Baik, Allah Maha Baik. Ini untuk lafaz tersebut disebutkan oleh Al-Hafidz, menukilkan dari
menukilkan dari Ibnu Tin bahwasanya sebagian ulama mengatakan hadis ini mansukh dengan ayat-ayat tadi, ayat Yusuf. Maka dijelaskan oleh Ibnu Tin ini keliru. Kenapa? Ayat dalam surat Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin, ini boleh jadi beliau mengucapkan itu di akhir hayatnya. Adapun kalau memang di akhir hayat, melihat, yaitu akhir hayat, betul-betul akhir hayat, bukan sekedar ketika tua, tapi melihat ini tanda kematian sudah tiba. Maka kalau tanda kematian sudah tiba, maka dia berdoa tawaffani muslimah, wafatkanlah saya sebagai muslim. Ini tidak mengapa. Baik. Makanya di dalam riwayat Muslim ini, yang ini nanti yang kita baca tadi, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, min qabli ayyatiyah, sebelum kematian itu datang. Berarti kata Al-Hafidz ini menunjukkan bahwasanya ketika kematian itu tiba, walaupun belum betul-betul mati, dia boleh minta kematian, minta diringankan kematiannya itu, minta dijadikan matinya sebagai muslim dan seterusnya. Tapi sebelum ada tanda kematian, jangan minta mati. Intinya itu. Maka ayat dalam surat Yusuf boleh jadi itu, yaitu Nabi Yusuf minta kematian ini adalah di akhir hayat. Karena kita tahu Nabi itu, setiap Nabi tahu bila dia akan mati. Yaitu apa? Ketika tanda kematian datang, seorang Nabi akan diberi pilihan oleh malaikat maut. Pilihan dari Allah Ta'ala. Apakah engkau ingin hidup terus, maka Allah akan kasih kesempatan lagi, atau engkau memilih apa yang di sisi Allah. Maka Nabi Yusuf memilih apa? Tawaffani muslimah, wafatkanlah saya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Aisyah, juga sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Rasulullah mengatakan innal abda khayyarahullah, ada seorang hamba yang Allah beri pilihan. Nah, kemudian Rasulullah memilih apa? Fir rafiqil a'la. Nah, jadi pelaksanaan hadis ini adalah ketika menjelang kematian. Nah, ketika sudah datang alamat kematian, boleh minta mati. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Maryam? Jawabannya adalah Maryam bukan Nabi. Maryam bukan dalil. Tapi apa? Ini adalah sekedar ucapan saking sakitnya dan saking sedihnya. Jelas sakit, namanya apa? Mau melahirkan itu sakit, apalagi tidak ditemani siapa-siapa, karena keadaannya tidak seperti orang biasa. Dia tidak punya suami dan juga tidak punya dan juga para walinya tidak tahu bahwasanya dia hamil, sehingga dia memilih menyendiri. Nah, ketika sendirian, jelas segalanya serba susah, sakit. Belum lagi memikirkan nanti bagaimana akan menghadapi Bani Israel yang para nabi aja tidak selamat dari lidah dan tangan mereka. Apalagi saya, sekedar seorang wanita yang bukan nabi. Makanya dia mengandaikan seandainya saya mati aja sebelum ini. Dan dijelaskan oleh Ibnu Tin bahwasanya ini adalah syariat umat terdahulu. Yaitu apa? Kalau betul boleh minta mati bila-bila masa, tapi ini adalah syariat umat terdahulu. Sementara untuk syariat Muhammad SAW telah datang larangan. Di dalam hadis Abi Hurairah, larangan dikuatkan dengan apa? Pola khobar. Dan juga dalam hadis Anas, larangannya dengan pola penguat dengan nun taukid saqilah, bukan khafifah. Baik. Maka syariat umat terdahulu nggak boleh diikuti kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi yang betul hadisnya memang sahih, hadisnya memang apa? Berlaku sampai hari kiamat, tidak mansukh. Kemudian di dalam riwayat Muslim itu tambahan tadi ma'ruf, yaitu apa? Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah. Dia tidak boleh meminta kematian sebelum datangnya waktu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan kalau waktunya tiba, dia boleh minta agar segera dimatikan. Karena kematian sendiri memiliki sakarat, kematian yang sangat menyakitkan, maka boleh minta diringankan, ya Allah wafatkanlah saya saja. Kalau emang sudah tiba waktunya, nampak tanda kematian itu ada. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, innahu idzamat inqata amaluh. Inna di sini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan illah. Kenapa dilarang? Karena kalau dia mati amalannya putus. Sementara dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang membicarakan penyesalan orang-orang yang mati. Menyesal kenapa dia mati sekarang, dan menyesal kenapa dia belum beramal ini dan itu. Rabbirji'un la'ali amalu sholihan fima tarak.
Atau dalam ayat-ayat yang lain yang meminta agar dikembalikan lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib dan sebagainya itu. Baik, makanya kalau orang lain mereka ingin kembali ke dunia agar terus beramal, bahkan orang yang mati syahid saja ingin kembali, bukan karena menyesal tapi apa? Saking gembiranya melihat pahala, maka mereka ingin balik lagi untuk mati terbunuh. Sementara orang yang masih hidup, namanya fitrah manusia, ingin lari dari kematian. Tapi untuk orang yang mati syahid, dia ingin balik lagi untuk terbunuh karena pahalanya memang sangat hebat dibandingkan dengan pahala orang-orang yang mati biasa. Intinya orang yang sudah mati, banyak dari mereka yang ingin kembali untuk beramal. Maka orang yang masih hidup jangan mengangan-angankan kematian. Kenapa? Karena kalau sudah mati amalannya putus. Kecuali apa? Beberapa perkara itu yang mana belum tentu dia mampu mengandalkan perkara itu. Belum tentu anaknya beramal soleh sehingga pahala sampai ke dia juga. Belum tentu anaknya mendoakan, belum tentu kaum muslimin mendoakan, tahu-tahu dia dilupakan atau dia tidak didoakan karena orang sudah benci sama dia, misalkan. Karena dia selama hidup juga bukan orang yang baik, misalkan. Atau apa? Mengandalkan sedekah jariah. Iya, kalau sedekah jariahnya diterima oleh Allah. Gimana kalau ternyata bukan sedekah jariah? Karena apa? Dia memberikan sedekahnya itu pada mubtadi'ah atau pada musyrikin sehingga amalannya hancur, bahkan malah dosa jariah yang sampai kepada dia. Atau oh, kan saya punya ilmu bermanfaat. Iya, kalau ilmu bermanfaat itu memang pahalanya diridhoi oleh Allah dan pahalanya sampai kepadamu. Berapa banyak orang yang justru dakwahnya dijadikan sebagai lahan untuk mencari dunia, sehingga apa pahala yang diharapkan? Atau untuk ria, atau untuk menjadi pemimpin politik, awal-awal dakwah tujuannya agar terkenal lalu membuat partai dan seterusnya. Maka ilmu bermanfaat apa yang engkau harapkan? Bukan berarti kita ingin putus asa, tapi apa? Kita jangan mengharapkan sesuatu yang kita sendiri belum yakin itu akan sampai ke kita. Ibnu Mubarak yang ibadahnya hebat saja, dia tidak berani meyakini ada satu saja sujud beliau yang diterima oleh Allah. Beliau khawatir. Maka apa? Memperbagus amalan, terus beramal. Bukan minta mati dengan saya yakin saya punya amal soleh di sisi Allah. Kita tidak tahu itu. Baik. Maka jangan mengharapkan kematian, tapi lanjutkan beramal selama hidup itu masih ada. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Dan Rasulullah mengingatkan bahwasanya umur seorang mukmin itu tidak menambahi dia kecuali kebaikan. Selama hidup masih ada, seorang mukmin itu pasti apa? Memiliki kebaikan-kebaikan, baik berupa amalan hati, kecintaan kepada Allah, kebencian pada musuh Allah, harapan untuk berbuat baik, angan-angan untuk beramal soleh. Ini ada pahala. Kemudian juga apa? Amalan lisan, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menghibur orang yang sedih, mengingatkan orang yang keliru, dan seterusnya misalkan. Demikian pula amalan fisikal, baik itu berupa sholat atau zakat atau haji atau puasa, atau juga membantu orang-orang yang memerlukan, dan seterusnya. Ini semua adalah kebaikan. Maka jangan mengangan-angankan kematian. Kalaupun ada dur, yaitu ada kerugian atau ada bahaya, jangan khawatir. Kalau memang umurnya sampai di situ, walaupun dia tidak minta mati, memang dia akan mati. Kalau ternyata umurnya tidak sampai, kalau ternyata umurnya panjang, walaupun ada kerugian, ada bahaya, maka setelah bahaya itu pasti akan ada penyelamatan. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka tidak ada alasan untuk minta mati dalam situasi yang seperti itu. Baik. Makanya di dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan apa? La yatamannayanna ahadukumul maut li dzurrin asabah. Baik, ada lafaz li dzurrin asabah. Baik. Ini ada ya dalam riwayat, dalam number yang berikutnya. Ini dibahas 2 hari lagi insyaallah. Baik, Anda tidak ingat di setelahnya ada hadis Anas. Tapi nggak apa, itu tadi keterkaitan hadis Abi Hurairah dengan hadis Anas demikian. Adapun secara perincian insya Allah akan dibahas di dalam hadis yang ke 625 itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.